Oke, oke. Ini ada yang record ya? Maksudnya kalau ada yang record boleh sih. Jadi aku juga kepikiran mau nge-record, tapi kalau udah ada yang record belum tadi? Yang record siapa ya? Udah Mas sama Atau Mas Denis. Mas siapa? Mas Denis, Denis. Oh ya udah. Mas Denis, terima kasih. Nanti kalau misalkan udah selesai mungkin bisa di-upload ya recordannya. Mas Denis ini ketua kelas kah? Atau gimana nih? MPP satu Mas. Oh ya ya ya, oke. Terima kasih Mas Denis. Nanti minta tolong di-upload juga ya Mas Denis recordannya. Hmm, Aduh deh, yang belum pernah pakai eViews bisa reaction apa ya reaction nangis, reaction nangis. Jadi yang belum pernah reaction nangis deh. Yang udah pernah bisa reaction jempol. Yang belum pernah silakan reaction. Mau lihat berapa orang kira-kira yang udah familiar dengan eViews. Oh udah banyak juga ini. Ada dua orang yang udah jempol. Oke oke. Oke ada beberapa yang belum pernah. Nggak apa-apa. Hmm, oke. Kalau aku jelas nggak ya? Jelas kan ya? Jelas, Mas. Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin mulai aja ya karena materinya cukup banyak. Oke, Oke, Kak. Evius sering dipakai di statistika, lebih sering stata. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan teman-teman, namaku Kevas. Kebetulan aku asistennya Pak Yudhistira, aku dari FEB Angkatan 2020. Dan mungkin aku dan Mas Eki dan Pak Yudi sendiri yang akan membantu teman-teman untuk mempelajari ekonometrika kedua pada satu semester ini gitu. Nah, mungkin aku izin minta maaf juga kalau nggak bisa on cam karena supaya sinyalnya bagus. Dan berikutnya adalah ini kan aku bakal ngajarin yang pertama itu tentang time series analysis ya. Jadi lebih kayak gimana kita menggunakan data-data rentet waktu untuk menghasilkan estimasi. Sebelumnya teman-teman udah pernah dapat materi terkait time series analysis belum atau makroekonometrika? Kita santai aja ya kalau misalkan teman-teman mau motong aku, mau ada konfirmasi silakan langsung dipotong aja. Feel free aja lah buat nyampein sesuatu. Gimana? Udah pada oh belum pernah sama sekali ya? Oke, oke. Jadi ini pertama kali kelas Pak Yudis dapat Arima, Arma, Guards, pakai Evius gitu pertama kali kah? Gimana gimana? Oh, udah pernah ada di matkul statistik. Oke, oke. Oke. Sip, sip. Oke, terima kasih konfirmasinya. Kalau kita lihat, aku share screen ya. Kalau misalkan kita lihat RKKPS-nya, kita tuh akan membahas tentang proses stokastik, stasionaritas, isu terkait time series, dan juga estimasi ARMA, ARIMA, ARTS, dan GERD sendiri. Sebenarnya ini tuh kalau sehari membahas ini semua, jujur aja itu cukup banyak sekali ya.
materi yang harus dijelaskan. Jadinya mungkin aku lebih ingin menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menggunakan e-views-nya dan bisa mengenal dasar-dasar e-views dan juga mengenal bagaimana mengoperasikan e-views dengan menggunakan model-model di bawah ini. Cuman untuk penjelasan secara teoritis, secara apa namanya, eh bisnisnya yang lebih dalam, mungkin teman-teman bisa yaitu kembali lagi di kelas atau nanti teman-teman bisa mencari video-video terkait karena terkait analisis seperti ini tuh banyak banget videonya di YouTube. Nanti juga aku bakal kasih materi yang mungkin cukup komprehensif. Tapi mungkin penjelasanku ini bakal lebih ke teknikalnya aja. Oh, praktikal, praktikal. Oke, aku coba share dulu ya. Jadi, e-views kan seperti ini ya. Oke, kelihatan nggak ya e-viewsku? Kelihatan ya? E-viewsnya kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Eh, Oke. Nah, e-views kan seperti ini. Aku coba share screen-nya dulu deh. Bentar screen. Oke. Nah, ini kan e-views seperti ini. Nah, teman-teman mungkin ketika mau melakukan analisis di e-views, ada stata begitu. Kalau misalkan stata itu kan hmm, teman-teman menggunakan DTA biasanya atau menggunakan Excel juga bisa. Tapi kalau di Vis ini sendiri teman-teman menggunakan Excel. Nah, lalu karena analisis time series ini tuh sangat identik dengan forecasting yaitu memprediksi ya harga. Misalkan kita punya data tahunan 10 tahun harga beras. Nah, kita mau cek nih di tahun 2025 harga beras berapa. Nah, kita itu agak tricky di Evius karena kita harus melakukan adjustment pada struktur data kita. Seperti ini contohnya nih. Misalkan kita punya data payroll gitu. Data payroll, data raw-nya itu di Excel seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat dulu. Habis ini kita masuk ke cara anu ya, masukin data ke Evius. Nah, ini datanya per bulan dari tahun 1906 2013 data payroll ini. Nah, cuman kita punya data payroll ini sampai Maret 2013. Nah, ketika kita mau melakukan forecast, kita harus membuat template data sampai waktu yang mau kita forecast. Jadi, kita isi blank space dan kita ke apa namanya? Buatkan tempat untuk nanti kita melakukan forecast. Yang di kanan ini adalah variabel-variabel lainnya kan payroll ini sendiri begitu. Jadi, misalkan kita hapus, let's say data kita seperti ini yang kita masukkan. Misalkan data kita seperti ini, tadi itu aku udah coba dengan data seperti ini, apakah kita bisa mengforecast untuk 3 tahun ke depan? Ternyata nggak bisa. Karena mungkin Evis ini membaca bahwa ya data kita cuma segini aja gitu. Kita tidak bisa template untuk melebihi dari apa yang sudah kita setting. Kalau teman-teman mau forecast sampai 10 tahun, ini berapa nih? Kan April 2013 sampai Desember 2014. Kira-kira kan 1,5 tahun. Tapi kalau teman-teman bisa forecast sampai 2 tahun, ya teman-teman harus tambahin data ini sampai jadi April 2015. Sejauh ini apakah menangkap ide saya? Nangkep, Mas. Tolong banget konfirmasi atau reactionnya. Soalnya ini cukup krusial. Takutnya nggak sampaikan atau kurang jelas. Nah, begitu ya. Jadi struktur data ini penting. Nah, terus gimana caranya kita masukin ke eViews? Oke, coba sekarang kita tutup eViews-nya. Kita mulai dari awal. Oke, berarti kan kita kan, let's say buka eViews dulu ya. Buka eViews. Oke. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk memasukkan data ke kita mulai dari create work file kayak gini. Nah, work file ini istilahnya kalau kita bilang di Stata itu adalah do file, mirip-mirip lah work file dan do file. Jadinya di mana kita merangkum atau
menyederhanakan seluruh analisis kita supaya nanti kita misalkah terlewatkan sesuatu, kita tidak harus mengulang dari awal. Udah ada historinya yang dari analisis yang kita lakukan. Nah, di work file ini ada beberapa segmen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah work file structure type. Ini adalah struktur data kita, di mana balance panel ini adalah data panel, regular frequency ini adalah time series, dan unstructured ini adalah cross section data. Nah, karena kita membahas tentang data time series, maka kita pilihnya yang regular frequency. Lalu kita harus tahu data kita ini kira-kira bulanan atau tahunan atau ya apalah itulah, mingguan lah atau harian. Jadinya masukkan sesuai dengan data kalian. Karena tadi datanya itu adalah bulanan, lalu start date-nya adalah, jadinya ketika kita membuat log file ini, istilahnya kita membuat template bagi if use supaya data kita nanti bisa nempel dengan template yang kita buat di work file ini sendiri gitu teman-teman. Nah, start date-nya kapan? Kita harus lihat data kita tadi di Excel. Kalau aku pindah if use ke Excel, kelihatan kan Excelnya? Aman, Kelihatan, Mas. Mas. Kelihatan, Mas. Oke, sip sip. Nah, ini dari ISM IP TB gitu. Nah, eh mungkin supaya nggak pusing, kita coba lupakan konteksnya ini apa ya, kayak payroll itu apa, ISM apa, IP apa, ini pokoknya indikator makro lah gitu. Nanti kan ini bisa kadang-kadang bisa inflasi, harga, atau indeks pembangunan, atau faktor-faktor makro lainnya lah. Nah, jadi data kita kan mulai dari Januari 1960 sampai Desember 2014. Nah, kita beri Januari 1960, M itu artinya bulan, kosong, kosong berapa tadi? Kosong satu ya, kosong satu sampai 2014, M 12. Nah, kalau kita bisa kasih nama work file-nya apa, misalkan let's say tutor satu. Oke. Nah, jadilah template-nya. Lalu kita gimana cara cara masukin datanya? Kita bisa ke file, mau import. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa masukin data kita tadi di mana. Nah, data kita ini. Ini XLS itu Excel ya. Nah, kita itu next, kita bisa lihat nih, apakah data kita sesuai. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata udah sesuai ya, bulanan. Next, next, next saja terus. Nah, sampai nanti data kita ke input. Oke, finish. Nah, data kita udah ke input, teman-teman. Terus kita gimana kalau mau lihat datanya? Jadinya data di IVIS itu berbeda dengan data di mana namanya di Stata ya. Kalau misalkan Stata itu kan langsung dalam satu satu tabel, satu matrik yang sama gitu kan. Tapi kalau di IVIS data itu dipisah-pisah menjadi tabel yang berbeda-beda gitu. Let's say kalau misalkan Stata kan kita harus kayak BR, IP. BR itu kan berarti ngeluarin semua. Tapi kalau BR, IP, ISM berarti itu kan nunjukin IP dan ISM aja. Nah, tapi kalau misalkan di Ifuse itu langsung dipisah-pisah jadi satu-satu. Misal kita mau buka IP, nah keluar data IP, ini data IP. Kita mau buka ISM, keluar data ISM. Jadi tidak digabung ya teman-teman. Keluar data payroll, keluar data payroll. Nah, seperti itu. Gimana kalau misalkan mau menggabungkan semuanya, tinggal diklik, terus kalian pencet shift, eh, select all of the data, lalu teman-teman bisa open as group. Jadi open as group ya. Nah, keluarlah semua datanya secara berbarengan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini data kita. Udah bisa menyusul, Kak. Kenapa? Sorry, sorry, Kak. Enggak. Lupa matiin mic. Oh iya iya iya. Oke, lanjut. Terus apa yang bisa kita gunakan dari EVIS ini? Yang pertama yang penting adalah kita bisa melihat grafik dari data itu atau struktur datanya seperti apa. Misalkan kita mau masuk ke payroll nih. Buka dulu payrollnya, kita bisa view.
Lalu kita cari yang graph. Nah, ya ini datanya di kita bisa sebenarnya kita bisa custom custom graph-nya kayak gimana. Cuman langsung aja kita langsung coba lihat graph-nya. Nah, ini data kita seperti ini. Kira-kira datanya seperti ini. Pergerakan datanya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan penting untuk apa namanya melihat nanti apakah data kita sudah stasioner atau belum. Teman-teman udah tahu kan stasioner itu non stasioner kayak gimana? Udah udah diajarin kan? Halo teman-teman. Oke. Nanti konfirmasi ya Kak. Kira-kira udah pada tahu belum stasioner seperti apa gitu. Lupa Mas. Oke, nggak apa-apa. Nanti tak ingetin lagi. Oke, next. Kalau misalnya kita menggabungkan semua datanya ya sama aja. Pilih grup, lalu ya udah di view aja biasa. View biasa kayak gini. Ya, kita bisa pilih mau single grab atau multiple grab. Kalau single grab ya jadinya seperti ini, gabung gitu ya. Ya, tapi emang kayak kurang jelas ya karena banyak datanya. Tapi kalau misalkan mau multiple grab juga bisa juga. Jadi terpisah-pisah gitu loh. Kayak gini. Nah, datanya terpisah-pisah seperti ini. Oke, langsung aja. Tapi ada cara cepat kedua untuk masukin data. Jadi teman-teman nggak usah pakai cara kayak gitu. Contohnya kayak gini, misalkan aku tutup lagi ifisnya, aku buka. Sebentar. Ini disilang aja, lalu teman-teman drag data teman-teman langsung ke ifuse-nya. Nah, ini mungkin juga cara cepat juga untuk masukin data ke ifuse. Nggak harus setting-setting work. Oke, finish. Oke, sama aja ya. Hasilnya sama. Oke, mungkin itu pengantar ifuse. Gimana gimana cara kita memulai analisis? Yang penting adalah memahami struktur data dan menyeting tanggal data, waktu. Karena time series itu kan harus apa ya memahami waktu analisisnya seperti apa. Jadi teman-teman harus memperhatikan kalau mau forecast 5 tahun ke depan ya dikasih waktu 5 tahun ke depan walaupun nggak apa-apa gitu. Nah, oke, ini ada beberapa apa ya tools-tools di atas. Nanti aku ajarin sambil kita eh, belajar analisisnya seperti apa. Oke, masuk dulu ke pertama itu aku buka PPT-nya ya. Ya sebenarnya ini PPT-nya buat bukan aku ya. Aku kredit juga ke Bu Amanda ini dosen FEB, Bu Sima dosen FEB dan juga Kak Karina ini lulusan FEB UGM juga ya, eh, yang angkatan lebih tua daripada aku, di mana aku dapat PPT ini waktu dulu dapat kelas makroeconometrics. Nah ini mungkin daftar isinya karena jujur ini sangat banyak ya isinya, tapi kita akan fokus kepada beberapa hal yang penting aja. Ya semuanya penting, cuman yang bakal kita bahas hari ini. Ya, teman-teman bisa baca ntar sedikit tentang penggunaan eViews. Nanti aku coba share PPT-nya juga. Jadi ada comment window, object window, dan eViews itu tidak harus mengcoding teman-teman. Jadi tidak harus seperti Stata yang harus coding. Ya Stata sebenarnya juga bisa nggak coding ya. Cuman aku yakin pasti uh, most of you menggunakan coding untuk running Stata, tapi eViews ini kalian bisa menggunakan mouse atau baik klik untuk mengoperasikan eViews. Oke, ini pengantarnya untuk reviews, ya pengantar singkat, memasukkan data, creating work file, dan ini objek-objeknya seperti itu ya teman-teman. Nah, the equation box ini adalah tools untuk ketika teman-teman nanti mau merunning regresi. Jadi kita bisa melakukan regresi juga di reviews ini. Nanti coba kita praktekkan. Karena ini cukup panjang kalau dibahas.
yakin 1 jam nggak cukup gitu, atau 1 jam 2 jam mungkin juga kurang. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan terkait em, AR models. Oke, kalau Arma udah denger ya teman-teman? Maksudnya udah dapat penjelasan tentang Arma kan? Konfirmasinya dong teman-teman. Kayaknya udah ada ya. Arma, Arima, lalu ada Guards, Arch. Lah, belum kah? Yang di share Pak Yudis di grup tuh? Udah, Kak. Oh, udah ya? Oke, oke. Oke, sebelum masuk ke model, kita mungkin aku kasih pengantar terkait apa itu stationary. Karena itu cukup penting untuk merunning data pada hmm, apa namanya time series analysis. Oke, jadi kayak gini. Stasioner itu adalah data di mana data itu memiliki rata-rata yang sama dan juga varian yang sama. Artinya apa? Data itu tidak memiliki tren dan juga data itu akan kembali ke bentuk semula pada rentan waktu yang dianalisis. Jadi gambarnya seperti ini. Model di kiri ini, grafik di kiri ini tidak dianggap sebagai stasioner. Dikarenakan kita bisa lihat bahwa apa namanya? Data itu tuh gimana ya? Oh, sorry sorry. Data di kiri ini bisa dianggap stasioner ya. Tapi yang kanan ini jauh lebih stasioner. Kita bisa lihat bahwa stasioner itu gambarnya seperti itu. Mereka punya rata-rata yang konstan, yang sama terus, dan juga variannya juga cenderung sama. Kayak gitu. Kenapa sih kalau data itu nggak stasioner tuh masalahnya apa? Masalahnya kalau misalkan kita punya data yang nggak stasioner, akan terjadi spurious relationship atau spurious regression. Spurious regression itu adalah regresi yang aneh sehingga hasil yang kita jabarkan itu sebenarnya tidak menggambarkan hal yang terjadi gitu atau adanya eh, misinterpretasi hasil. Nah, bagaimana kita melihat atau mengecek apakah data kita memiliki kita bisa melakukannya dengan namanya uji coba unit truth test. Unit truth test. Sebenarnya kalau misalkan data kita udah kayak gini, kita ada dua cara untuk melihat apa namanya, melihat stasioner atau tidak ya. Yang pertama itu adalah deterministik. Deterministik itu jadi secara visual teman-teman mungkin udah bisa menduga ya. Oh, data yang kanan ini stasioner karena cenderung memiliki rata-rata yang sama dan variansinya sama gitu. Jadi tidak ada varian yang sangat tinggi atau outlier yang sangat tinggi gitu. Nah, mungkin di data yang di kiri, sebaliknya teman-teman mungkin bisa bilang kalau misalkan kita nggak memunculkan grafik garis orange ini ya, mungkin teman-teman bisa bilang kayaknya nggak stasioner deh gitu. Kayaknya nggak stasioner. Gitu. Tapi itu kan masih ada kayaknya ya. Nah, untuk lebih tepatnya, lebih komprehensifnya, kita bisa melakukannya namanya uji coba unit root test. Itu cukup mudah di Stata. Eh, nanti namanya tesnya tuh namanya ya unit root test dan tipe tesnya kita menggunakan yang namanya augmented Dickey-Fuller test. Oke. Bagaimana cara mengoperasikannya di Stata? Di Stata, di Evius kita kembali ke Evius kita. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Ya, let's say kita punya data payroll. Kita mau melihat data ini secara eh, secara visual kira-kira seperti apa data kita yang eh, kita punyai proses datanya. Oh, kayak gini nih. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira ini stasioner atau Evius udah kelihatan belum? Eviusnya? Belum, Kak. Masih di Oh, belum. PowerPoint. Oke, oke. Sekarang udah kelihatan? Udah. Oke. Ingetin ya kalau misalnya belum kelihatan. Teman-teman bisa nebak nggak kira-kira data ini stasioner atau tidak stasioner?
Ada yang bisa menebak, mau nebak gitu, kira-kira? Enggak stasioner ya, Mas? Oke, ada yang bilang stasioner. Ada jawaban lainnya? Oke, lanjut ya. Mungkin kalau misalnya kita nebak ya, kita bisa bilang nggak stasioner. Ya, betul. Mungkin kita coba tarik garis, rata-ratanya pasti udah beda gitu. Jadi data itu kalau rata-ratanya harusnya di tengah gitu kan. Kalau kita bilang rata-ratanya sama, filenya sama, jadi tapi sedangkan data ini punya tren naik terus gitu. Nah, oke kita bilang nggak stasioner ya. Coba kita cek menggunakan unit truth test. Caranya adalah kita pencet view. Oh, view, kita pencet view. Jadi coba aku ulangi dari awal. Buka ya, buka data kita, payroll, apapun itu datanya. Lalu kita pencet yang view, lalu cari yang unit root test. Terus kita pilih aja yang standar unit root test dulu. Nah, kita punya augmented decay filler. Lalu em, sebenarnya gini, once again, dasar-dasar kita ketika kita bermain dengan Evius itu ada sangat banyak fitur di Evius, fitur-fitur apa ya, kecil-kecil yang sangat detail, di mana itu sangat berpengaruh dan penting gitu. Cuman memang kalau misalkan kita memahaminya, aku jelasin semuanya, aku pun juga nggak terlalu paham semua fitur yang ada di Evius ya. Tapi kita coba belajar dari basic dulu. Jadinya ini kan ada level, first difference, second difference, ada intercept, ada trend and intercept, ada none, ada swords info criterion. Nah, itu banyak fitur ya. Cuman kita coba pakai yang secara default augmented diffuser. Lalu kita mau cek. Ceknya pakai yang level. Level itu artinya apa? Kita mengecek data tersebut dalam bentuk aslinya. With the original form of the data gitu. Jadi data bentuk aslinya kita mau cek dengan pilih yang level. Lalu apa itu intercept? Intercept itu adalah kita mengecek data dengan mengukur adanya intercept, gitu. Intercept itu kan bentuknya kayak apa ya? Kemiringan gitu ya, miring gitu, turun gitu. Nah, kalau trend dan intercept, berarti kita mengukur juga kalau data itu ada tren. Nah, data ini kan ada tren ya, trennya kan naik. Nah, kalau kita mau menginput itu, kita mau memperhitungkan tren dan interceptnya, kita pilih yang tren dan intercept. Tapi kalau tidak mau mengukurkan dengan tren dan intercept, kita pilih aja yang none. Coba kita pilih yang none dulu, lalu kita oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya nih. Hasilnya adalah, ini signifikan atau tidak signifikan ya? Ada yang bisa nebak? Signifikan. Betul, tidak signifikan ya. Sehingga kita tidak bisa menolak H0. Ya kan? H0-nya itu adalah null hypothesis, payroll has a unit root. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa data ini tidak stasioner gitu. Ketika ini signifikan, kita bisa bilang kalau data ini stasioner. Nah, cara keduanya adalah kita melihat dari koefisiennya. Koefisiennya itu adalah payroll. Ketika payrollnya ini positif atau eh, berarti bisa saja data itu tidak stasioner gitu. Oke, sekarang kita coba eh, lakukan lagi unit to test. Karena kembali lagi ya, sebelum kita main ke analisis analisis selanjutnya ARMA, lalu ada ARTS, GUARDS, Forecast, kita pastikan data kita stasioner dulu gitu. Lanjut, kita main lagi unit to test, kita buka lagi. Coba sekarang kita pakai yang namanya first difference. First difference itu apa sih? First difference itu kita jadinya mengubah data kita menjadi bentuk yang first diff. Kayak gini ya gambarannya. Mungkin kalau misalkan nggak lihat proses datanya mungkin cukup susah dibayangkan. Kita grab ya. Oke. Nah, ini data dalam bentuk level. Ini level ya, level. Defaultnya seperti ini. Lalu ketika kita ubah ke first different, jadi seperti ini datanya. Ya, jadi kayak difference tuh gimana yang jelasinnya ya? Mungkin nanti coba bisa dicek teman kayak kalau nggak pemahamanku tuh dia mencari eh, jaraknya, jadi perbedaan antara satu waktu ke waktu lainnya gitu. Nah, first difference. Jadi kayak gini ya. Kalau log itu kan diubah kayak ke perubahan persentase.
Ini percentage change juga bisa. Kalau percentage change jadi kayak gini. Jadi kita biasanya tapi pakai first difference. Kalau misalkan let's say bisa kita pakai second difference. Itu ya case-case-nya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke datanya yang default seperti ini. Lalu sekarang kita mau cek nih, kalau misalkan data kita kita ubah ke first difference, apakah masih mengalami tidak stasionaritas atau sudah stasioner gitu. Kita cek. Nah, sekarang hasilnya adalah ini signifikan atau tidak signifikan ya? Signifikan. Signifikan, betul. Berarti kita tahunya. Sehingga data kita sudah stasioner. Lalu kita lihat koefisiennya sekarang jadi negatif. Nah, kalau misal koefisien jadi negatif, itu berarti kita bisa menyatakan bahwa data kita sudah stasioner. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebagai tambahan lainnya, kalau misalkan kita mau cek data kita punya tren, ini kan ada trennya. Kita bisa kasih trennya dan intercept. Kita lihat hasilnya, ya tetap signifikan. Jadi banyak banget ya opsi untuk melakukan analisis di if use ini. Kayak gini ya. Oke, sekarang data kita udah stasioner. Kembali ke PPT. Data kita udah stasioner. Nah, ini tadi caranya ya untuk melakukan unit to test. Nih, kalau misalkan kita how to deal with non-stationary data, kita bisa menggunakan yang namanya first difference gitu ya. Di first difference kan. Oke. Nah, ini sebenarnya apa ya? Mengukur stasionaritas itu banyak ya. Nggak cuman menggunakan augmented Digivelor, tapi ada menggunakan Philip Peron, ada KPSS, ya inilah namanya yang susah disebutkan ini. Cuman ya mungkin sebagai pengenalan awal kita menggunakan augmented Digivelor dulu aja. Nah, kalau misalkan ada tren pada stasionaritas, kita kembali lagi bisa pilih tren. eh Kalau misalkan tren juga ada treatment-treatment lainnya seperti itu. Nah, kita juga bisa, kalau misalkan nih, how to deal with trend stationary. Jadi udah stasioner tapi ada tren. Jadi kayak gini nih. Lihat ya, yang grafik biru ini, itu kan sebenarnya stasioner ya. Rata-ratanya tuh sama. Cuman dia ada trennya naik gitu. Nah, kita bisa melakukan smoothing parameter. Nah, ini nanti kita bisa masuk ke yang namanya click proc, lalu Hodrick Prescott, terus kita bisa pilih yang menggunakan isi pada smoothing parameter, lambdanya sama dengan 100, kalau itu annual data. Kalau kita monthly data kan berarti kita kasih lambdanya 14.400. Gitu ya teman-teman. Oke, with trend stationary, nah, seasonality. Sekarang kita masuk ke seasonality. Apa sih itu seasonality? Seasonality itu adalah eh, data yang data itu memiliki pattern. Jadi misalnya kayak gini, data data inflasi ya, data inflasi Indonesia. Let's say inflasi Indonesia kan. Nah, pasti inflasi di Indonesia itu akan naik pada Nataru dan Idul Adha. Betul nggak? Betul, Mas. Jadi ada tren-tren yang terjadi setahun dua kali itu pasti datanya akan naik di bulan Idul Idul Fitri dan juga Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang kita sebut dengan seasonality. Nah, untuk membuat forecast yang baik ya dan juga pemajuan yang baik nantinya, kita juga harus mempertimbangkan faktor seasonality ini. Nah, ini contohnya seasonality ya, kayak gini. How to deal with seasonality? Kita bisa baca kalau untuk non-stationary trending data with seasonality ada dua cara. Yang pertama adalah mendifferenskan untuk mengubahnya dan juga seasonal difference untuk menghapus seasonal unit roots-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa masuk ke proc. Nah, time series, proc, lalu seasonal adjustment, dan STL decompositions. Ini coba nih. Proc, lalu seasonal adjustment.
Nah, STL decomposition. Nah, kita bisa masuk ini. Kayak gini ya, teman-teman. Nanti kita bisa setting di sini. Wait. Hmm, Di STL system assessment di STL decomposition opsional dilakukan. Ya, ini apa namanya? Nah, ini estimation sampelnya berarti kita atur dulu karena yang 2014 itu kan 2013 April sampai 2014 Desember itu kan kita kasih blank. Jadi kita bisa masukin sampai 2013 M02. Oke. Nah, jujur aja aku agak agak apa namanya? Masih agak lupa atur ininya untuk mengatasi seasonality-nya seperti apa. Cuma kita bisa menggunakan yang namanya ini. Jadi teman-teman bisa cari banget banyak di YouTube ya. Nanti aku coba bantu cari. Kira-kira link-link yang untuk menjelaskan menggunakan STL decomposition itu seperti apa. Tapi teman-teman harus paham dulu kalau misalnya STL gunanya untuk apa, seasonality itu apa, stationer itu apa gitu. Buat saran. Nah ini sebenarnya seharusnya ini ya ini udah di anu ya. Nah ini nih gambarnya seperti inilah teman-teman. Jadi ini kalau misalkan ini first difference-nya kalau nggak salah, ini adjusted setelah di adjusted seperti ini gambarnya. Jadinya ini kan kita bisa lihat ya tahun 60 sampai 12 ini ada banyak apa ya naik turunnya gitu kelihatan nggak kecil-kecil gitu kelihatan ya. Kelihatan Kak. Nah setelah di adjust kita bisa lihat bahwa ini lebih smooth gitu kenaikannya. Nah itu salah satu gunanya dari mengatasi yang gitu. Oke, lanjut. Kita juga punya namanya structural break gitu. Structural break itu adalah lonjakan yang terjadi dan itu seperti bisa dikatakan anomali gitu. Pergerakan tidak wajar gitu. Let's say kayak gini. Kita mau bilang kemiskinan gitu, kemiskinan di Indonesia kan turun terus ya trennya ya. Tiba-tiba waktu COVID langsung naik. Itu dinamanya structural break. Berarti kalau kemiskinan itu kan naik ya. Coba kita lihat yang turun berarti GDP bisa GDP. GDP Indonesia tuh naik, 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 naik. Setelah COVID, GDP-nya tiba-tiba anjlok, turun. Nah, itu yang kita namakan structural break. Mengapa structural break ini penting? Karena ketika kita mau forecast, nah ketika kita tidak mengontrol atau memberitahu sistem bahwa, hey, kita ada structural break yang terjadi di tahun 2020, COVID, maka bisa aja forecast kita juga tidak tidak optimal gitu. Nah, ini contoh-contoh data yang seperti ini ya, ada lonjakan tiba-tiba, ada lompatan-lompatan seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan yang namanya structural break. Nah, kita juga bisa nih unit root test with structural break itu kayak gimana caranya? Caranya adalah, nah kita pakai yang breakpoint unit root test. Jadi kita masuk ke view, breakpoint unit root test, terus, oke, coba kita masuk ke sini, masuk ke breakpoint unit root test, terus kita add choose break type, trend specification, also long method. Oke. Ya ini kita bisa pilih ya yang ini bisa dipilih juga tergantung tapi kita juga langsung coba main mas oke dulu. Nah ini nggak aneh ya, nggak apa ya, nggak stasioner ya, karena kita masih dalam bentuk yang level. Cuman kalau misalnya kita melihat ini probability-nya turun. Jadi istilahnya lebih mendekati stasioner daripada kita menggunakan ADV biasa. Nah, kita coba sekarang yang first diff. Apakah stasioner? Ya, apa ini? Wait, wait, wait. Wait.
First difference. Mhm. Hmm. Has a unit truth test. Misalnya apa nih? Harusnya hasilnya kayak gini ya. Harusnya berarti seharusnya kita bacanya kalau misalkan sama kayak tadi, ketika probability-nya itu signifikan, berarti dia stasioner. He won marriage. Oke, itu cara yang apa ya? Cara untuk melihat stasionaritas menggunakan data yang ada di structural break. Jadi pakai yang tadi breakpoint, uh, break type ini sebenarnya opsional ya, opsional. Tapi itu banyak fiturnya. Tapi kita bisa menggunakan ini kalau misalnya data kita ada structural break. Nah, cara lainnya untuk mengatasi structural break itu adalah menggunakan dummy variable. Dummy variable itu seperti apa? Sehingga kita membuat dummy. Misalkan di tahun itu ada structural break, kita kasih nilai dummy itu 1. Ya, able to distinguish the period of the sample before and after the structural break occurs. Jadi kita bisa kasih dummy, tunjukin kalau misalnya itu 1 atau itu adalah misalnya kayak gini lah. Dummy itu kan seperti ini ya. Misalkan ini. Nah, kayak gini. Misalkan let's say 65 lah, 65 ini. Kita lihat nih. Apa ya? Ya 98 lah, 98. 98. 98 ini ada struktur break nih. 98. Nah, kita mungkin bisa kasih ini satu, satu, ya, mungkin struktur breaknya tuh selama ini ya kita kasih 98 lah. Set. Nah, kasih satu. Berarti lainnya kalau nggak ada struktur breaknya, itu mungkin bisa dikasih nol. Nah, ini nol semua. Terus yang ada struktur breaknya kasih satu. Nah, itu yang namanya kita creating dummy variable. Oke, mungkin itu pengantar untuk apa namanya analisis awal terkait data sebelum kita memulai analisis lanjutannya. Lalu kita bisa masuk ke namanya ARMA. Ada yang mau bertanya dulu atau bingung? Boleh, boleh langsung intro aja. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo teman-teman. Masih oke kayaknya, Kak. Oke, oke, sip, sip. Oke, langsung masuk ke AR ya. AR itu apa sih? Ya, AR tuh gimana ya? Mungkin teman-teman nanti secara rincinya kan udah jelasin di kelas ya. Cuman secara sederhananya itu AR adalah kita mau menggunakan, misalkan let's say seperti ini. Ya. Oke, kita cara regresi ya, reg. Apa misalkan? Eh, misalkan PDB ini dipengaruhi oleh apa gitu kan. Oke, kita lihat indeks investasi misalnya let's say. Misalkan itu ya. Terus misalkan populasi. Maksudnya kan rek ini kan sebagai variabel dependen ya, dan juga indeks populasi segala macam ini kan dependen. Cuman kalau misal kita menggunakan AR atau auto regresif, kita tuh bisa bilang bahwa PDB 2000 PDB 2020 ini dipengaruhi oleh PDB 2021. Misalnya berarti dipengaruhi oleh PDB 2001 atau PDB T-1. Nah, PDB T-1 ini ketika kita masukkan ke model itu disebut sebagai namanya AR1. Gitu ya. Paham ya? Kira-kira mungkin nggak dipengaruhi oleh 2 tahun sebelumnya. Bisa aja. Berarti AR
Berarti PDB 2020 dipengaruhi oleh PDB 2018. Nah, itu gambarkan bagaimana AR itu bekerja. Kira-kira seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Oke, AR model. Kayak gini, AR model ini modelnya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita masukin di Evious, modelnya kayak gini. IS itu least square, least square itu OLS ya, OLS, regresi OLS. Tabil. Nah, kalau di Evious harus kita kasih C untuk nulis equationnya. C itu artinya parameter. Terus ada log M1, berarti logaritma log dari M1 atau diubah ke persentase M1-nya, CPI-nya juga, IP-nya juga, add trend, berarti kita juga memasukkan pengaruh dari tren, atau ada AR1. Nah, berarti kemungkinan tabel ini kita masukkan bahwa dipengaruhi AR1. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nanti kita coba. Nah, oke. 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 Coba ya. Kita secara simpelnya kayak gini sih. Ya, simpel sih sebenarnya pakai Evious, cuman emang harus banyak fitur-fiturnya. Oke, kita masuk ke data payroll. Coba kita gantilah. Tabil ya, tabil 3M. Tabil 3M, tabil 3M, buka dulu. Lalu kita masuk, oh kita langsung ke sini aja. Jadi kita nggak usah buka tabil, langsung masuk ke quick. Di sini ada yang namanya estimate equation. Nah, teman-teman pencet estimate equationnya. Nah, muncullah kayak gini, equation estimation. Nah, ini adalah tempat atau segmen di mana kita harus memasukkan estimasi kita. Jadi di sini kita bisa masukkan. Let's say kita mau meregresikan antara debil terhadap payroll gitu. Debil 3M, C. C itu konstanta. Payroll. Oh ya, biasanya kan kalau misalnya tentang keuangan atau nominal itu kan harus dilogkan ya, karena angkanya itu terlalu besar biasanya. Kayak misalkan ada populasi sama PDB gitu kan, populasi kan cuma 200 juta. Sedangkan PDB itu kan kadang-kadang sampai triliunan kan. Nah, itu harus dilokkan supaya nggak terlalu jomplang nanti apa perhitungannya. Jadi harus dilok. Log payroll, mungkin juga ada ISM. Terus kita bisa bilang, cobalah AR1. Apakah dipengaruhi dengan anunya, satu periode sebelumnya. Jadi Tabil 3M di tahun 2010 Januari itu dipengaruhi dengan Tabil 3M di tahun 2009 bulan Desember. Nah, AR1 itu seperti itu menjelaskannya. Nah, kita ini pilih juga kan tadi kosong M03. Oke, langsung coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, log payroll tidak signifikan menjelaskan. Punya dampak positif signifikan. Yang signifikan adalah log ISM dan log AR. Nah, itu apa namanya? Hasilnya seperti itu. Kita juga bisa lihat R-score-nya. R-score-nya hampir ya 90 ya. Jadi bisa menjelaskan cukup besar. Tapi sebenarnya juga bukan patokan utama untuk melihatnya. Tapi signifikan nih. AR1 signifikan. Coba kita masukkan lagi, let's say, oh ya, AR2 juga signifikan. Oke. Atau A2 masukkan. Ya, signifikan ya. Ya, ya signifikan juga. Berarti memang eh, cukup berkorelasi ya. Maksudnya antara periode ke periode sebelumnya itu
cukup berkorelasi gitu. Nah, itu cara kita mengestimasi menggunakan AR. Nah, AR ini tujuannya ketika nanti kita menggunakan AR dan ARMA, ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan forecast. Seperti itu. Oke, coba kita main di AR satu dulu. Oke, lanjut ke PPT. Sekarang masuk ke MA model. MA model itu adalah moving average atau perubahan rata-rata. Sehingga tadi kan kita bilangnya satu periode sebelumnya mempengaruhi ya. Cuman kalau misalnya MA itu dia bilangnya bahwa periode beberapa sebelumnya tapi secara rata-rata. Jadi kayak gini. Jelasinnya seperti apa ya? Nah, ini additional knowledge ya teman-teman. Berarti ketika kita mau melakukan regresi MA, MA itu sebenarnya caranya sama. Kayak kayak AR. AR tadi kan kayak gini ya. AR kan tadi AR3 gini. Nah, kalau teman-teman mau masukin AR3, teman-teman ingat di sini bahwa eh, mau mengestimasi higher order of AR, jadi teman-teman mau mengestimasi AR3, teman-teman harus memasukkan AR1, AR2, AR3-nya ya. Kalau teman-teman hanya menggunakan AR3, berarti akan memaksa bahwa AR1 dan AR2 itu adalah nol. Begitu. Sama halnya MA juga harus kayak gitu. Kalau mau MA3 berarti harus ada MA1 dan MA2. Nah, sepemahamanku tuh kalau AR tuh menjelaskannya tuh secara misalkan satu periodenya tuh ke per bulan ya. Jadinya Januari 2010 tuh dipengaruhi oleh Desember 2009 ya kan? Itu AR. Kita mau melihatnya 2009 Desember mempengaruhi 2010 Januari. Tapi ketika kita MA, kita bisa bilang satu periode sebelumnya tapi secara rata-rata dengan data-data sebelumnya. Jadi lebih secara kumulatif dari nilai-nilai historicalnya yang tanya, lalu itu akan mempengaruhi waktu yang kita tentukan. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Paham? Kalau yang MA tadi gimana Mas? Misalnya kan kalau misalnya yang AR itu untuk mengetahui Januari 2010-nya dipengaruhi Desember 2009-nya. Iya. Kalau yang Jadi MA, MA seperti ini, benar-benar. Cara nunjukin koreogram. Jujur aja ya teman-teman, ini aku tuh juga udah lama nggak pegang review sih. Terakhir tuh 2023. Makanya kemarin disuruh Pak Idis kasih ini tuh agak. Nah ini nih. It's gambarannya kayak gini. Gini-gini aja deh. Nah, gini. Misalkan nih, kita mau lihat Januari ya, 2001. Ini kita fokus ke ini ya. Januari 2001. Kalau kita bilang pakai AR1 berarti kita mau melihat apakah Desember 2000 tahun 2000 itu mempengaruhi satu secara langsung ya. Berarti satu periode sebelumnya. Kalau AR2 berarti apakah November mempengaruhi Januari. AR3 apakah Oktober mempengaruhi memengaruhi Januari. Nah, itu konsep dari ARMA. Tapi kalau MA itu ini sekali lagi eh, aku pahamnya seperti ini ya, pemahamanku dan aku juga tadi baca-baca seperti ini penjelasannya. Kalau misalkan Januari kita bilang sebenarnya AR1 itu kan artinya apa sih? AR1 itu Januari 2021 ini dipengaruhi dengan satu leg waktu sebelumnya. Berarti satu leg waktu karena kita mainnya ini bulanan,
Sehingga satu leg waktunya adalah Desember. Paham ya? Sampai sini paham ya? Paham, Mas. Oke. Kalau AR2 berarti dua leg waktu. Dua leg waktunya kapan? November. Tiga leg waktu berarti Oktober. Itu Arma. Kalau M1 atau sebenarnya sama, mainnya juga leg waktu. Cuman kalau M1 berarti dia menggunakan satu leg waktu sebelumnya. M2 berarti MA2 berarti dua leg waktu sebelumnya. Tapi bedanya apa? Bedanya MA itu mengukurnya tuh bukan nilainya yang ini, bukan 1 3 3 4 6 7 ini, tapi sepemahamanku tuh dia menggunakan data dari dua leg sebelumnya dan historinya. Jadi data segini terus dicari rata-ratanya. Paham ya? Perbedaannya paham ya? Mulai jelas ya? Lumayan, Mas. Nah, kayak gitu. Jadi once again kalau misalkan AR tuh 13057. Nah, 1 3 5 0 5 7 apakah dipengaruhi dengan kalau misalnya AR1 berarti apakah dipengaruhi dengan Desember? Desember ini 13 4 0 0 5. Nah, apakah dipengaruhi? Tapi kalau misalkan MA1 dia berarti misalkan 1 3 0 5 7. Terus dia cari M1 berarti leg sebelumnya kan. Berarti di sini. Tapi tidak hanya nilai dari 13 5 ini, tapi juga nilai seterusnya dicari, lalu dicari rata-ratanya. Dia juga mempertimbangkan faktor historis yang ke belakang. Begitu. Ada gambaran ya? Maksudnya lumayan jelas belum? Cukup jelas kok Mas, makasih. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk gambarannya. Nah, ini di belakang juga dibahas. Ini kalau kita mau lihat nih. Eh, nah, ini sebenarnya itu kan kelihatan leg-legnya nih. Oke, ini kan satu, leg dua, leg tiga, leg empat, leg enam, leg lima, leg enam. Nah, ini tujuannya kalau kita melihat korelogram ini untuk bisa nentuin kira-kira AR atau MA berapa itu yang proporsi yang optimal, kayak gitu. Nah, nanti cara bacanya kayak gimana? Coba ini tak jelasin di akhir. Soalnya aku juga agak-agak lupa nih, jujur aja. Tapi ada di PPT kok. Oke, mungkin lanjut dulu. Arma itu seperti itu ya, jadi modelnya kayak gitu. Nah, Arma sama Arima itu bedanya apa sih? Arma sama Arima itu bedanya kalau Arima itu data yang belum stasioner. Jadi nanti diversifkan gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya itu mirip-mirip aja sih kalau kita kalau stata. Kita lihat if use itu, wait, kita lihat if use itu, ini kan pilihannya kan, pilihannya juga apa namanya Arima itu juga nggak ada, maksudnya Arima itu juga gabung dengan Arma. Jadi memang model ini tuh mirip-mirip. Hanya saja Arima itu data yang belum stasioner, kalau Arma itu sudah stasioner. Jadi misalnya Arima, ya udah kita tinggal first div-kan dulu, yang nanti kita bisa gitu. Itu untuk apa penjelasannya. Oke, lanjut mungkin lanjut dulu ke Arma equation diagnostic parallelogram. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Parallelogram Arma, parallelogram, Lex, Grab. Nah, ini kan sama kan tadi kayak kayak gini. Nanti ada penjelasannya di sini. Nah, ini penjelasannya seperti kayak gini. Ya, gimana ya? Cepet sih penjelasannya. Nah, autocorrelation ini gambarannya kita bisa baca di sini ya. Ini MA itu kira-kira gambarnya seperti ini nih, autocorrelation. Tapi kalau misalkan AR itu lebih kayak ke parsial, lebih putus-putus gitu. Ini kan PACF, ini ACF. Untuk melihat bentuk-bentuk yang yang gimana ya? Yang baik seperti apa. Jadi misalkan ini, kita mau lihat kira-kira ACF-nya seperti apa. Berarti kita direct geometric decay. Jadi dia langsung geometric decay, turun gitu, decaying seperti ini ya. Nah, ini kalau kayak gini berarti kemungkinan dia menggunakan proses datanya itu diproses dengan proses AR1. Kita berarti bisa masukkan input AR1 untuk regresinya.
Terus Arma 1.1 itu seperti apa? Arma apa namanya? Peki itu maksudnya kita tidak sebutkan lagi ya. Itu seperti apa? Jadi kita coba ntar aku carikan materi yang lebih lanjut yang bisa menjelaskan lebih apa ya lebih gamblang daripada aku untuk terkait penjelasan ini karena cukup tricky ini. Oke. Sekarang masuk ke forecasting. Forecasting itu sebenarnya simpel ya, cukup simpel untuk melakukan forecast. Let's say sekarang kita mau masuk ke forecast nih. Nah, cuman kalau mau masuk forecast, teman-teman tuh harus buat yang namanya anu ya, equation-nya dulu. Kita ikutin dulu equation-nya, berarti kan ini payroll menjadi variabel dependent-nya atau variabel Y-nya adalah payroll. Terus variabel variabel lainnya itu adalah ada add trend, add expand, dan juga month dan juga drop first. Oke, kenapa pakai drop first? Ya. Oke. Ini dummy nih. Ini masuk ke arah main dummy. Nanti apa namanya? Hmm, gimana ya jelasnya ya? Dummy-nya tuh emang agak tricky ya di if use nggak sesimpel di Stata. Coba kita yang penting main forecast dulu deh. Oke. Misalkan ini kita forecast. Kita kembali ke data kita. Oke. Quick. Terus kita masuk ke estimation. Kita masuk mainnya yang ini ya, yang least square, pakai model least square ARMA. Oke, habis itu tadi masukkan aja. Nah, jangan lupa kalau misalnya mau forecast, karena data kita itu kan cuman sampai 2013 bulan Maret, itu kan 03. Ini ya. Nah ini ya, dianggap untuk estimasi regresi dulu. Paham ya? Jadi ini dikosongin dulu, dikosongin di sini ya maksudnya. Jangan sampai di-include. Kita kasih batasan sampai segini dulu. Terus kita coba estimasikan payroll itu dipengaruhi oleh let's say table 3M, lalu ISM, or IP. Ya apapun itulah. Coba kita masukkan itu dulu. Habis itu kita kan, oke. Apa ini? Uh, Waduh, dirisku bentar kan. Error. Oke, lagi ya. Kita quick estimation payroll C, terus let's say log. Udah nggak usah pakai log dulu deh. Coba ISM, terus IP sama table 3M. Oke, kita batasin ini sampai 2013 M03. Kita regresi. Keluar hasilnya kan. Keluar hasilnya nih. Oke, hasilnya seperti ya kita coba lupakan hasilnya dulu, nggak usah fokus ke hasilnya, kita fokus ke caranya ya. Terus kita pencet yang forecast nih. Dari hasil regresinya, kita pencet yang forecast. Pencet yang forecast, kita bisa kasih nama forecastnya apa. Misalnya, kalau Fuse itu otomatis memberikan namanya payroll F. F itu artinya forecast. Kalau kita misalkan nggak adjust lagi namanya, tapi misalnya kita mau kasih nama ini forecast satu. Oke, forecast sampelnya adalah kita atur dari waktu yang mau kita forecast. 2013 M04 berarti kan April sampai at last. At last itu berarti waktu terakhirnya. Berarti kalau misalnya kita masukkan at last berarti dia akan nge-forecast sampai Desember 2014. Tapi kalau kita cuma masukin sampai 2013 M05 berarti cuma sampai Mei gitu ya. Oke, forecast actual. Ini lain
ya coba kita lihat hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat hasilnya di sini dan hasilnya muncul di sini. Forecast 1. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang data kita udah penuh semua. Berarti yang ini ini adalah hasil forecastnya. Mana tadi? 2013 04. Nah, ini hasil forecast. Jadi kalau misalnya kita masukkan di sini, inilah hasil forecastnya. Nah, ini hasil forecast dari data, data sebelumnya, model-model yang kita punyai. Gitu ya. Oh Jelas iya, ya, Mas. teman? Mau Gimana, tanya, gimana? Oke, boleh. Masnya kalau nggak salah mencet yang forecast aktual ya. Itu bedanya sama atasnya forecast biasa tuh apa ya tadi? Oh ya, benar-benar. Ini ya. Wait. Ini ya. Ini kan tadi Iya, dua nih. iya, iya. Ini tuh sebenarnya cuman anu sih, outputnya tuh mau ditunjukkan dalam bentuk yang mana gitu. Kalau coba forecast ya, nah hasilnya seperti ini. Kalau yang aktual, hasilnya tuh sama aja harusnya. Hasilnya sama aja kok. Coba, kamu nggak ini? Beda ya? Sama kan ya? Sama kan? Nah, hasilnya tuh sama aja. Maksudnya, eh itu tuh cuman pilihan kamu habis ini mau ditunjukin pakai grafiknya tuh yang kayak gimana. Ini kan, apa ya? Forecastnya aja. Aktualnya nggak kelihatan. Kalau kalau mau ditambahin sama aktualnya ya tinggal tadi pilih yang sama aktual. Nah ini nih, Makasih, Mas. kelihatan aktualnya nggak? Oh ini kan emang, ini yang biru ini kan payrollnya kan. Nah yang hijau itu ini hasil forecastnya itu yang biru-biru ini. Ini nih. Nah, kelihatan kan? Kalau misalnya tadi pilih nggak sama aktual, berarti aktualnya nggak kelihatan, cuma ada payroll sama plus 2 SI-nya aja. Gitu. Thank you, Mas. Oke oke. Oh ya teman-teman kalau misalnya bingung langsung tanya aja ya, sambil apa namanya juga biar makin paham. Sementara ini ada yang mau tanya lagi nggak? Wait, wait. Izin bertanya Kak, Oke, boleh, boleh. itu eh, sorry, halo? Gimana, gimana? Ya, boleh. Oh ya, itu cara nentuin kalau kita pakai yang tingkat level sama first difference tuh ya Kak. Oke. Kayak gini. Wait. Oh ya, sekali lagi. Saya. Caranya kayak gini ya, kembali lagi, itu berarti kita ngomongin tentang apa? Stasionaritas gitu. Misalnya kita punya data payroll nih. Nah, let's say kita lihat dulu nih struktur datanya kayak gimana. Proses datanya, sorry. Proses datanya kita lihat, oke, kayak gini. Ini stasioner atau enggak? Stasioner atau enggak? Enggak ya Kak. Ya, secara deterministik kan tidak stasioner ya, secara visual gitu. Nah, lalu kita bisa uji nih pakai unit root. Jadi caranya kan kayak gini nih. Nah, pakai unit root dengan data level, nah gini nih, pakai data aslinya, hasilnya tidak signifikan. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini tidak stasioner. Lalu kita coba lagi, pakai unit root, lalu pakai yang first difference. Pakai first difference, kira-kira kayak gimana? Hasilnya adalah signifikan. Nah, signifikan berarti menandakan bahwa data ini sudah stasioner. Nah, kalau udah stasioner kayak gini, berarti kita bisa pakai datanya dengan tingkat level. Say, misalnya kita, sorry, kok level sih? First difference. Tapi let's say, misalkan data kita itu sudah signifikan pada tingkat level, ya mungkin kita nggak usah pakai sampai first diff, nggak apa-apa.
Gitu. Menjawab nggak ya? Oke, menjawab Nggak, hal kalau tadi. misalnya mau masih bingung, tanya aja nggak apa. Nah, kalau misalkan di first div itu gambarnya seperti ini loh teman-teman. Tadi data yang panjang naik itu jadi seperti ini. Oke. Nah, kelihatan kan ya maksudnya apa namanya lebih stasioner kan ini kan kalau bisa kita tarik minnya ini kan sama semua, ya kan? Gitu teman-teman. Tapi kalau default kayak gini, ini first div. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Paham ya? Paham, Kak? Oke, oke, sip, sip. Nah, ini tuh materinya sangat banyak dan ya kita bisa melakukan forecast juga dengan ini tinggal regresinya dimainkan AR berapa, habis itu eh, kita forecast dengan cara yang sama. Misalkan Kalau bedanya forecast yang biasa tadi sama forecast pakai AR itu apa, Bang? ya ini ya gini, misalkan ini nih, kita buka PPT-nya nanti. Nah, let's say ini kan IS payroll ada AR-nya kan, ada AR1, AR2-nya nih. Nah, berarti kita mau dengan mempertimbangkan AR1, AR2. Tapi kalau misalnya kita nggak memakai AR, tinggal jangan dimasukkan di equation-nya AR-nya. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini mungkin salah satu hal ya. Salah satu hal yang membuat time series itu berbeda dengan apa ya? Dengan mikro. Mikro atau impact evaluation itu adalah kalau di impact evaluation itu kan kita bilang kalau misalkan tidak boleh ada yang namanya serial correlation. Artinya antar antar waktu itu tidak boleh berkorelasi kan supaya menjadi memenuhi asumsi gitu. Nah, tapi kalau misalkan di time series, data time series itu kan sangat mungkin bahwa bulan ini itu dipengaruhi ya bulan lalu gitu. Nah, makanya itu mungkin adalah beberapa hal yang harus kita cukup pisahkan, asumsi klasik dan juga analisis time series. Begitu. Nah, kalau misalnya kita mau estimasi pakai AR, berarti kan kita quick. Terus mana tadi? Estimation. Nah, let's say payroll C. Nah, ini AR01, AR1, terus MA, R2, MA1, tuh 2. Ini juga bisa sih. Terus jangan lupa ini diganti dulu 2013 M03. Oke, dapat hasil. Yes. Nah, hasilnya kayak gini kan. Ya signifikan semua. Terus kita mau forecast. Forecastnya dari 2013 M04 Atlas. Tadi sampai akhir. Oke. Nah, ini hasilnya kayak gini. Gambarnya ini forecast equals 2013 M04 Atlas. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kira-kira kayak gini. Ini payrollnya, actualsnya tuh yang mana ya? Merah tuh mana? Kok kelihatan deh. Ini hasilnya.
Datanya di mana? Datanya di sini. Hasil datanya di sini. Payroll F. Nah, ini difference payroll tadi. Datanya di sini. Mana datanya? Nah, ini datanya. Hasil forecastnya di mana? Kamu pilih aja tadi dari 04 sampai sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai AR2 yang hasilnya pasti beda. Ini ada pengaruhnya. Hasilnya kayak gini. Apakah bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bilang aja ya. Jadi dipahami nggak ya, teman-teman? Bisa Paham, Kak. Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Bertanya Mas. Kayaknya nanti bisa di-share ya Kak. Gimana, gimana? Untuk webnya boleh di-share nggak ya Kak nanti? PPT-nya? Iya, Oh iya, aku nanti usahain share ya. Ntar aku chat dulu yang punya PPT. baik Kak. Soalnya tuh, tadi tuh mau buat sendiri kan, cuman kalau buat sendiri tuh juga nggak sejelas itu gitu. PPT-nya bagus banget. Nah, daripada nanti bingung, nanti coba aku share dulu tanyain ke apa dari yang buat lu Kak Karina. Kalau misalkan boleh, nanti aku share. Sama aku coba tanya ke Pak Yudhistira juga. Tapi kan ini direcord kan hari ini? Ini direcord ya? Kalau nanti aku juga cariin alternatif lainnya PPT dan juga video-video rekaman. Eh Sebenarnya kayak gini teman-teman. Apa ya? Ini tuh kan Pak Yudhis itu kan jadwalin tutor itu kan setiap berapa minggu ya? Sekitar 3 minggu atau 2 minggu sekali, ya kan? Cuman misalkan let's say, misalkan minta tambahan tutor, nggak apa-apa sih kabarin aku supaya aku bisa ngasih tambahan tutor yang lainnya atau kira-kira belum jelasnya di mana dan teman-teman mau dijelasin yang apa gitu di luar jadwalnya Pak Yudhis. Tapi terkait software aja ya. Maksudnya terkait praktikalnya gimana? Gitu teman-teman. Oh iya, kayaknya tuh ada materi lagi tentang arts, arts. Nah, sekarang kemarin harusnya jadi diajarin arts tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngoperasikan Guards Arts, itu tuh teman-teman tinggal sama caranya, quick estimation equations. Terus nanti di sini teman-teman pilih yang arts. Nih arts nih, autoregressive conditional heteroscedasticity. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau yang artsnya berapa, guardsnya berapa, leg-nya. Ini sama aja leg-nya kayak gimana. Di sini adalah equationnya. C payroll, C debil 3M, IP. Ya, ini bisa lihat hasilnya. Nah, itu ketika kita menggunakan arts dan guards model yang tambahannya. View saya kok error gini. Jadi anu ya teman-teman, sebenarnya itu kalau time series itu kalau mikroekonometrika kan kita bahasnya itu kan biasanya variabel ini mempengaruhi variabel ini sebesar apa koefisiennya gitu. Jadi kalau misalkan di time series ini mostly itu kita fokusnya kayak mau ke forecast atau melihat korelasi. Jadi kira-kira variabel apa aja yang bisa mempengaruhi variabel ini gitu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada pertanyaan lagi? Halo teman-teman, ada Mas, gimana? boleh tanya? Sebenarnya aku agak
gimana cara nentuin kapan kita harus pakai forecast yang biasa atau pakai forecast yang pakai AR atau MA yang udah dijelasin tadi. Soalnya kan tadi ada dua tuh, yang forecast Gitu. biasa sama ada forecast yang dia pakai AR kayak gitu. Nah, kapan kita pakai yang AR, kapan kita pakai biasa itu menentukannya dari apa? Oke, oke. Menarik. Kayak gini. Kalau aku boleh bilang, sebenarnya itu yang pertama, ada banyak step yang harus dilakukan ketika kita tuh melakukan proses gitu ya, forecast, dan juga melihat data mana yang baik gitu. Biasanya tuh tahapannya tuh naik gitu. Yang pertama kita forecast kan, kita main pakai hal yang paling simpel dulu, AR1 gitu. Tambahin aja variabel-variabel lainnya tuh nggak apa. Jadi eh, kalau kita bilang, ini anu ya, beda. Kayak gini, payroll nih. Payroll ini dipengaruhi oleh T-bill dan ISM. Oke, itu model kita yang pertama ya. Terus kita karena ini data time series dan time series itu sangat relate dengan dipengaruhi dengan waktu sebelumnya. Oke, kita masukkan dulu AR1. Masukkan dulu AR1. Setelah AR1 kita masukkan juga AR2, let's say. Terus MA1, MA2. Kita lihat model mana yang lebih bagus. Dalam model yang mana lebih bagus itu kita dapat R square atau nanti juga ada apa namanya AIC, PIC itu tambahan lainnya. Coba nanti aku jelasin di pertemuan berikutnya ya. Karena aku juga apa namanya sedikit juga agak bingung tuh. Nah, AIC, PIC aku harus konfirmasi dulu juga. Itu nanti kita bisa dapetin hasil yang optimal tuh pakai air berapa. Itu cara pertama kayak gitu ya. Coba-coba. Atau kita juga bisa pakai literatur review. Literatur review itu banyak banget ya. Jadi kita bisa bilang literatur review itu kayak gini biasanya. Menganalisis PDB, PDB itu udah pasti dipengaruhi dengan model yang paling fit ya. Itu adalah AR1 dan MA3. Misal literatur review ngomong kayak gitu. Ya udah kita bisa pakai itu. Sebagai justifikasi kita akan menggunakan model AR1 MA3. Nah, terus kalau misalnya ternyata literatur review bilang AR1 MA3 terus menggunakan e-guards gitu. Ya itu juga bisa ditambahkan gitu. Jadi itu bertahap prosesnya. Sebenarnya kayak gitu sih. Itu. Oke, makasih Mas. Oke, oke. Karena memang to be honest, aku fokusnya bukan di time series ya. Jadi kebetulan aja ini diminta tolong Pak Yudis untuk kasih tutor. Mungkin nanti juga aku mau tanya ke Mas Seki. Mas Seki itu lebih jago itu. Dan dia juga makronya juga keren. Nah, nanti mungkin bisa tanya ke Mas Seki juga aku justifikasinya apa aja untuk menentukan model sama interpretasi mungkin ya. Interpretasi hasil. Oke, itu teman-teman. Tapi mungkin untuk pengantar Evius-nya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengantar Evius? Oh, nanti kalau misalkan ada apa-apa, bingung apapun itu, don't worry to chat me on WhatsApp, by WhatsApp. Kapanpun itu, tengah malam juga nggak apa-apa. Ya, aku akan usahakan. Jadi santai aja. Gitu ya, teman-teman. Apakah ada tambahan lagi? Yang bertanya Mas, Oke, gimana? tadi kan Mas di time series itu ada yang namanya spurious regression. Ya, Kalau misalnya spurious regressionnya itu dihasilkan error yang stasioner, apakah itu nah itu, untuk sebuah analisis? ya. Sebenarnya spurious regression itu apa ya? Itu adalah terminologi yang digunakan untuk menjelaskan bahwa kadang-kadang data tidak stasioner itu bakal menghasilkan analisis yang salah gitu. Terus menariknya, apakah data yang stasioner sudah pasti tidak spurius? Belum tentu gitu. Contoh-contoh spurious regression ya.
Baik, coba kita kasih contoh. Ini contohnya ada nggak contoh di sini? Ya, oke. Oke, kalau deh. Kita kasih contoh yang simpel aja deh, yang aku pernah dapat dari kelas. Spurious regression itu contohnya kayak gini nih. Kita punya data nih. Datanya itu adalah data PDB ya, dengan jumlah penjualan pizza. Bukan pizza. Jumlah kemampuan waktu pengantaran pizza gitu. Ketika dicek menggunakan statistik segala macam bla 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 bla, lalu apa namanya? Korelasinya juga bagus nih. Korelasi antara PDB dengan waktu penjualan pizza gitu. Hasilnya bagus. Tapi apakah kita sebagai ekonom bisa mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang tepat? Kira-kira bisa nggak? Kayaknya kurang, Mas. Nah, itu yang disebut dengan spurious regression. Jadinya out of the context gitu. Jadi out of context. Spurious regression itu menjelaskan bahwa ini tuh secara intuisi nggak masuk akal gitu. Misalkan ada lagi tuh yang kasus bunuh diri terhadap apa ya, terhadap terhadap inflasi, let's say kayak gitu. Loh ini secara correlation, jadi bisakah kasus bunuh diri di bulan ini ada berapa, terus inflasinya berapa persen, let's say kayak gitu ya. Itu datanya time series, terus pakai korelasi, dicari juga regresi, hasilnya bagus, bisa menjelaskan dengan baik, signifikan, R square juga oke. Tapi apakah hal itu tepat gitu? Nah itu yang kadang-kadang dengan disebut sebagai spurious regression juga. Maka itu mungkin kita juga harus menggunakan intuisi ya. Kira-kira variabel mana sih yang cocok untuk memengaruhi itu? Nah, that's why kadang-kadang kita kan harus melakukan literatur review biasanya sebelum menulis paper, melakukan penelitian, supaya menjelaskan bahwa, oh kita mau mengatakan nih inflasi dipengaruhi dengan apa namanya, dengan konsumsi gitu. Dasarnya kamu bisa menjabarkan dengan ini loh penelitian sebelumnya bilang kayak gitu ada hasilnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan let's say inflasi ini dipengaruhi dengan jumlah bunuh diri, tapi kita nggak punya literatur review-nya dan juga secara intuisi juga nggak make sense, hal itu bisa menyebabkan adanya spurious regression. Kayak gitu, teman-teman. Jadi belum tentu yang sudah stasioner itu tidak akan spurious. Nah, that's why tadi kan aku bilang ya, kita lupakan dulu konteks payroll ESM ini apa gitu, supaya lebih gampang menjelaskannya. Tapi besok kalau misalnya kalian mau melakukan tahu payroll itu apa, satuannya apa, ISM itu apa, satuannya apa, IP itu apa gitu. Karena ini data data simulasi sih. Gitu ya teman-teman. Paham nggak? Menjawab nggak ya? Ya, Mas, terjawab, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi ya? Halo? Ada pertanyaan lagi? Bentar kita lihat jadwal. Tutor berikutnya kapan ya? Soalnya kayak sebelum semester itu tuh tutornya cuma 2 kali. Oke, semester depan tuh tentang fixed effect. Ya, oke, fixed effect, panel, REOLS. Oke, oke, oke. Dan kalian kan bakal membahas tentang data panel kan bakal 3 minggu ke depan ya. Nah, di sini. Ini kalau misalkan ada minta tutor lagi tentang ARMA atau ya ini time series analysis ini boleh minta tolong dulu ya. Request aja di grup atau PC aku nanti aku coba sampein ke Pak Yudis kalau misalkan teman-teman minta tutor tambahan. Mungkin kalau misalkan kalian punya spesifik topik yang harus dibahas supaya nggak
redundant juga, bisa banget untuk request misal mau bahas tentang apa gitu. Ya teman-teman, mungkin supaya lebih jelas tuh kalian, ya ini memang agak agak aneh ya, agak effort ya, cuman nonton di apa namanya, di lab ilmu ekonomi ada tutor tentang if-use. Nah, itu dia menjelaskan juga gimana cara pakai if-use dan juga analisisnya menggunakan if-use dan time series analysisnya gitu. Tapi nanti aku juga cariin materi untuk teman-teman paham. Aku paling memungkinkan. Gitu ya teman-teman. Ada tambahan lagi nggak ya? Oh, untuk ini siapa nih? Tadi Denis ya. Denis habis ini aku minta tolong untuk bantu upload rekaman tutornya ya. Denis masih ada kan? Oh ya masih di record. Terima kasih Denis. Oke. Ada pertanyaan lainnya nggak dari teman-teman? Ada tambahan teman-teman? Kak, izin bertanya. Oke boleh, silakan. Tanya tentang yang stationery tadi sih, Kak. Mm-mm. Perbedaan tentang data yang memang benar-benar non stationery sama data yang em, tren stationery itu gimana ya, Kak? Apa harus dicek dulu min-nya Mm-mm. atau kelihatan jelas dari gambar saja? Terima kasih. Oke, sebenarnya kayak gini ya. Misalkan nih, data payroll kita itu let's say awal nih, awalnya originalnya itu bentuknya udah kayak gini. Nah, bentuknya udah kayak gini, mungkin kita secara visual tuh bisa bilang ini stasioner nih. Oh, ini stasioner nih gitu. Cuman kan pasti dibutuhkan untuk analisis secara statistiknya. Apakah data ini benar-benar sudah stasioner? Nah, secara determin bisa aja kita bilang bahwa data ini sudah jelas stasioner secara visual. Tapi sekali lagi harus menggunakan justifikasi yang valid. Nah, justifikasi yang valid itu apa? Justifikasi yang valid adalah tadi menggunakan unit root test. Jadi kita tes unit rootnya pada level first difference apakah sudah stasioner atau belum. Misalnya hasilnya adalah if probability-nya adalah signifikan karena di bawah bawah 10% dan juga koefisiennya. Nah, ketika kayak gini kita bisa menolak hak nolnya. Hak nolnya adalah has a unit root test, has a unit root. Berarti kita bisa menolak bahwa ini tidak punya unit root sehingga stasioner. Tapi misalkan gambarnya itu seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bisa bilang udah jelas nggak unik, nggak stasioner ya. Tapi kalau teman-teman mau ya dicoba aja boleh, dites gitu. Dites, unit root test, pakai yang level, hasilnya seperti apa? Hasilnya nggak signifikan. Berarti memang punya belum stasioner. Kayak gitu. Jadi menurutku oke lah boleh justifikasi lewat visual, cuman harus melakukan checking menggunakan unit root test. Gitu ya teman-teman. Menjawab nggak ya? Ya, Kak, menjawab. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan teman-teman? Halo, ada pertanyaan lagi nggak ya? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya mungkin teman-teman nanti bisa belajar lagi juga. Nanti aku juga bakal kirim link-link yang bisa berkaitan. Mungkin tadi dengan caranya apa tadi namanya? Menentukan air berapa,
Habis itu caranya interpretasi dan juga eh, ya teknis lainnya terkait IFUS hari inilah. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Weekend-weekend gini untuk tutor karena memang kebetulan aku juga mungkin bisanya untuk weekend. Nanti bisa ditonton ulang lagi dan juga ketemu lagi mungkin sekitar 3 minggu lagi ya untuk tutor berikutnya tentang panel data tapi yang bukan time series. Itu teman-teman. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Si Mas. Aku end meeting ya teman-teman. Iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama.